Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Rianti. Baiklah Ananda semua, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama itu adalah produksi sebagai kegiatan ekonomi. Produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Adapun tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi terdiri atas yang pertama, faktor produksi alam, kedua, faktor produksi tenaga kerja, ketiga, faktor produksi modal, keempat, faktor produksi keahlian. Dalam teori perilaku produsen, pembahasan tidak hanya mencakup proses produksi tersebut, tetapi juga proses lain yang harus dijalani agar tujuan dari perusahaan tercapai. Beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai perilaku produsen dalam produksi barang dan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi faktor produksi, kedua, fungsi produksi, ketiga, faktor produksi dengan dua faktor produksi variabel, keempat, perluasan produksi, kelima, produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Nah, untuk yang bagian B, distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk mencapai barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Tugas utama kegiatan distribusi adalah memberi barang-barang dari produsen untuk kemudian dijual kepada konsumen. Pihak distribusi disebut badan atau lembaga perantara. Berikut adalah orang atau badan yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Yang pertama, agen. Agen merupakan perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Kedua, makelar. Makelar merupakan perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Yang ketiga, komisioner merupakan perantara pemasaran seperti makelar yang menguasai atau memiliki barangnya. Keempat, importir. Importir merupakan badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Yang kelima, eksportir. Eksportir merupakan badan atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri ke luar negeri. Yang keenam, pedagang besar atau grosir, merupakan pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Yang ketujuh, pedagang enceran, merupakan pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar, kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi distribusi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, produk. Produk berkaitan dengan objek fisik yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, pasar. Pasar merupakan saluran distribusi dipengaruhi pola pembelian konsumen. Yang ketiga, produsen. Produsen beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dari segi produsen, antara lain pendanaan, pengalaman, dan kemampuan dalam distribusi, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan. Yang D, perantara. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain pelayanan perantara, keuangan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Nah, bagian C adalah konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Dalam pengertian ilmu ekonomi, konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang, dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ciri-ciri benda konsumsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Yang B, benda yang dikonsumsi ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. C, manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-berangsur. Baiklah Ananda, selanjutnya D, yaitu pelaku-pelaku ekonomi. Nah, pertama yaitu rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Ada dua peran yang dimainkan oleh rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya itu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atau sering disebut sebagai perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat.
Yang ketiga, pemerintah. Pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tertulis cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya, pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebut bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar pasal 33 ayat 2 dan 3 tersebut, pemerintah harus bertindak sebagai pelaku ekonomi. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga merupakan pelaku ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan ekspor dan impor. Nah, selanjutnya yang E, peran pelaku ekonomi. Beberapa peran konsumen antara lain sebagai berikut: menjadi pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, membantu kelancaran peredaran barang atau jasa. Nah, beberapa peran produsen yaitu menjadi penghasil barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menjadi pihak yang dapat meningkatkan produksi domestik bruto. Nah, beberapa peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi dan konsumsi dan distribusi. Yang B, membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. Nah, beberapa peran yang dilakukan masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi yaitu tempat mengekspor barang atau jasa, memberi pinjaman bagi rumah tangga produsen dan pemerintah. Selanjutnya, F. Model diagram interaksi antara pelaku ekonomi. Model diagram 3 sektor. Pada model diagram 3 sektor, pelaku ekonomi yang berperan adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Baiklah, dari materi yang telah dipaparkan di atas, maka di sini Ibu akan memberikan contoh mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Saat kamu bangun tidur, kamu merasa lapar, mau sarapan, ternyata ibumu belum masak, terpaksa kamu pergi ke warung untuk membeli gorengan atau nasi uduk untuk sarapan. Nah, kamu kan membayar itu pakai uang. Kemudian pemilik warung mengambil uang dan mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Sebagian keuntungan dipakai buat berbelanja bahan baku dan biaya produksi barang dagangan. Nah, dari kegiatan itu, kamu sudah melakukan peran ekonomi dalam kegiatan ekonomi pada keseharian kamu. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.